Shalom, apa kabar semuanya? Kakak Ida berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria ya. Sekalipun kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus selalu sempurna untuk kita sekalian. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik duduk manis, ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditunduk. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami sekalian dapat mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kita telah mendengarkan cerita tentang suatu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni meredakan angin ribut. Kali ini kita akan kembali mendengar tentang suatu perbuatan luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, coba kita bayangin, memberi makan 5.000 orang. Ini belum termasuk atau belum terhitung yang perempuan dan anak-anak, masih yang laki-laki. Ada sebanyak 5.000. Kira-kira berapa banyak makanan yang harus disiapkan atau disediakan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang? Ada yang bisa tebak? Berapa? Ya, benar sekali. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Biasanya saya, mama, papa, kakak, adik makannya harus 10 roti. Masing-masing dapat 2 roti. Kalau hanya 5 roti, tidak kenyang dong Kak Ida, masih lapar. Nah, tapi luar biasanya, Yesus mengadakan mukjizat yang tidak bisa menjadi bisa. Mau tahu ceritanya seperti apa? Begini ceritanya. Jadi, pada suatu hari, berkumpullah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-murid Yesus memberitahukan kepada Yesus pelayanan apa yang mereka telah kerjakan dan ajarkan kepada orang banyak. Dan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke suatu tempat yang sunyi supaya kita dapat beristirahat sejenak." Karena begitu banyak pelayanan yang telah mereka lakukan, bahkan untuk makan saja mereka belum sempat. Ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat menggunakan perahu ke tempat sunyi yang akan dituju, orang-orang banyak tersebut sudah mengetahui kemana Yesus akan pergi. Sehingga mereka berbondong-bondong, rame-rame semua mengikuti Yesus dari kota mereka masing-masing dengan menempuh jalan darat. Bahkan adik-adik, sebelum Tuhan Yesus sampai di tempat sunyi tersebut, orang-orang banyak itu telah lebih dulu ada di tempat itu. Sehingga ketika Yesus sampai dengan perahunya bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus melihat begitu banyak sekali orang-orang yang telah ada di tempat yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin beristirahat. Tetapi karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik, penuh belas kasih, Tuhan Yesus tetap melayani mereka. Tuhan Yesus tidak suruh mereka pulang. Tidak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus dengan senang hati, Tuhan Yesus melayani mereka bersama dengan para murid.
Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, dan Tuhan Yesus juga mengajar mereka tentang kerajaan sorga. Tidak terasa, hari sudah mulai malam. Murid Yesus datang menghampiri Yesus dan berkata, "Yesus, suruhlah orang-orang ini pulang. Di sini susah kita mendapatkan makanan. Dan bahkan untuk memberi makan mereka saja kita tidak mampu. Mereka terlalu banyak, Yesus." Kata muridnya seperti itu sama Yesus. Lalu, apa jawab Yesus adik-adik? Tuhan Yesus bilang begini, "Kamu harus memberi mereka makan." Kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah sebuah kalimat perintah, berarti harus dilakukan. Tidak boleh tidak, tetapi harus dilakukan. Murid-muridnya harus memberi mereka makan. Terus, murid-muridnya kaget dong adik-adik. Hah? Kok kita yang harus beri makan mereka, Tuhan? Mana sanggup kita beri mereka makan. Bahkan 200 dinar pun tidak mampu membeli makanan, membeli roti untuk mereka. Nggak mungkin kan adik-adik, 200 dinar itu seperti dengan gaji 1 tahun. Kalau ada orang tua atau keluarga kita yang sudah bekerja dan upahnya atau upah rata-ratanya adalah 2.800.000 sekitaran itu adalah kalau kita kalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan, kita bisa dapat sekitar 36 juta lebih. Itulah kalau 200 dinar kita rupiahkan. Kata murid Yesus, 200 dinar pun untuk membeli roti tidak bisa dibagikan kepada 5.000 orang. Yang mana 5.000 orang ini belum terhitung dengan perempuan serta anak-anak. Akhirnya Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Yesus bilang, "Apa yang ada padamu?" Terus murid-muridnya mulai pikir dong adik-adik. Murid-muridnya bilang, "Apa ya yang ada pada kita? Bekal apa ya yang kita punya? Makanan apa ya yang kita bawa?" Murid-muridnya mulai mikir. Yesus bilang, "Periksalah apakah ada di antara mereka yang hadir di sini yang punya makanan." Lalu murid-muridnya mulai periksa. Mereka berpencar dan periksa ke setiap orang. Mereka cari. Mereka periksa. Ternyata ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Anak ini tidak pelit adik-adik. Dia tidak sembunyi makanan atau bekal yang dia punya. Kalau dia sudah bawa 5 roti dan 2 ikan, mungkin ini akan cukup untuk dia, agar dia tidak kelaparan. Dia akan kenyang karena dia punya bekal. Tetapi dia tidak sembunyi. Ketika dia mendengar Yesus sedang menyuruh murid-murid Yesus mencari apakah ada yang bawa makanan, lalu dia memberikan. Ini 5 roti dan 2 ikan yang saya punya, saya serahkan. Saat murid Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh anak kecil tadi, sementara dalam perjalanan membawa bekal anak itu kepada Yesus, sebenarnya murid Yesus ini masih ragu. Dia masih ragu dan tidak percaya. Masa bisa 5 roti ini dan 2 ikan ini bisa beri makan orang sebanyak ini? Tapi ia tetap datang mengantarkan pemberian anak itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu menengadah ke langit sambil mengucap syukur. Lalu terjadilah mujizat adik-adik. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan kepada semua orang yang ada di situ, kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan yang terpenting adalah mereka semua makan sampai kenyang. Mereka tidak lapar ya adik-adik. Dan karena masih tersisa banyak roti dan ikan-ikan tersebut, murid-murid Yesus mengumpulkan kembali. Dan yang tersisa adalah 12 bakul penuh. Bukan setengah, bukan sedikit dikatakan, tetapi dikatakan 12 bakul penuh.
Luar biasa sekali ya Tuhan Yesus, kita adik-adik. Nah, hari ini siapa yang diberkati dengan cerita firman Tuhan kita? Angkat tangannya. Kakak Ida juga sangat merasa terberkati bahwa kita bersama diajarkan untuk belajar dari seorang tokoh anak kecil. Nah, adik-adik, lewat cerita kita kali ini, kita dapat belajar bersama dari seorang tokoh anak kecil dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Suatu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Anak kecil ini telah menjadi saluran berkat bagi 5.000 orang secara tidak langsung. Dia memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Dia punya 5 roti, 2 ikan, dia berikan, dia bilang begini, "Ini Tuhan, saya serahkan apa yang saya punya." Seandainya kalau dia sembunyikan bekalnya sendiri, pasti dia aman. Kalau dia berpikir seperti itu untuk dirinya sendiri, pasti dia akan kenyang. Tapi yang luar biasanya, anak kecil ini tidak khawatir. Kalau saya berikan bekal saya, pasti setelah itu saya tidak punya makanan lagi, saya akan kelaparan dong. Tidak, anak kecil ini tidak berpikir seperti itu. Tapi dia menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika kita mengalami peristiwa yang sama, kita punya 2 roti, kemudian ada teman kita yang tidak punya makanan atau dia sangat membutuhkan makanan, berarti kita harus berbagi. Dari 2 roti itu kita berikan 1 roti kepada dia. Firman Tuhan kali ini membuat kita untuk tidak perlu khawatir tentang apapun yang kita butuhkan, karena kita punya Tuhan Yesus yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, cerita indah yang telah kami dengar Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman yang telah kami dengar di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pelihara selalu dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan cerita kebenaran firman Tuhan yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. Bye. Shalom.